asing. Buku adalah jendela dunia. Kalimatnya terdengar klise bukan? Tapi coba deh direnungin lagi. Apa sih yang bisa kita dapetin dengan selain baca buku? Apa iya dengan tidak baca buku kita bisa tahu segala hal di dunia ini? Tiba-tiba tahu sendiri, tiba-tiba bisa sendiri. Tentu tidak. Semua butuh proses. Nah, membaca buku adalah salah satu hal yang harus kita lewatin untuk mencapai segala hal yang kita inginkan. Nah, masalahnya masih ada orang-orang yang merasa baca buku itu membosankan. Kayak gini nih. Rahel, lo ngapain sih baca buku? Mending ngobrol sama kita. Sebentar lagi ya. Membaca buku-buku yang baik berarti memberi makanan rohani yang baik. Buya Hamka. Kalimat tersebut mengajarkan kita bahwa kita harus pandai memilah buku yang akan kita baca. Semakin bagus buku yang kita baca, maka akan berpengaruh kepada pribadi yang membacanya. Memang ada banyak kemudahan yang bisa kita nikmati pada era ini. Baca buku misalnya. Kita bisa aja unduh aplikasi iPusnas, lalu kita pinjam dan baca buku via gawai tanpa harus pergi ke perpustakaan. Sangat mudah bukan? Tapi ngerasa beda gak sih baca buku langsung dan melalui gawai? Udah nyok, aku bosan di perpus. Udah aja lah, lagi asik nih baca bukunya. Mau semutakhir apapun teknologi yang ada, eksistensi perpustakaan harus dijaga. Perpustakaan bukan gudang yang hanya dilihat dan dibersihkan sekali-sekali. Melainkan, perpustakaan ialah tempat lahirnya sebuah peradaban. Membaca buku di perpustakaan bisa menjadi salah satu bentuk hiburan, ngurangi stres, ningkatin konsentrasi, dan perpustakaan bisa juga menjadi tempat yang ideal untuk bertukar ide dan pengetahuan. Kalau kamu, tim yang mana? Baca di perpus atau enggak? Ya, apapun itu jawabannya, semoga kalian tetap baca ya, setiap hari. Kita cari tahu dulu yuk. Kira-kira orang-orang tuh kalau baca buku dalam satu hari berapa lama sih? Sekitar 30 menit. 1 menit. 1 jam. Nggak tahu, nggak ngitung. Kurang lebih baca buku itu dalam sehari kurang lebihnya 20 menit. Ya kurang lebih sih dalam sehari itu 1 jam lebih sih. Entah, nggak tahu. Tapi pernah baca. Nah, kalau kamu berapa lama dalam sehari baca bukunya? Atau jangan-jangan pas baru buka buku udah ngantuk? Ups. Emang semenyenangkan itu buat kita yang suka baca buku. Satu hari aja nggak baca buku, itu kayak makan sayur tanpa garam. Dimulai aja dulu dari apa yang kita suka. Gak perlu lama-lama, cukup 15 menit per hari. Konsisten, itu kuncinya. Nanti rasain deh perubahan yang didapetin. Yang penting, konsisten, setiap hari. Kamu dari tadi milih-milih buku terus. Emang mau cari tentang apa? Nggak tahu nih, bingung mau baca buku tentang apa. Emang terakhir kali baca buku tentang apa? Lupa. Berdasarkan data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah. Hanya dengan
0,001% yang rajin membaca. Menyedihkan bukan? Tapi tenang, pemerintah akan melakukan segala daya upaya untuk bisa meningkatkan literasi. Terus, kita cuma berpangku tangan aja? Ya enggak dong, kita juga bisa ikut bantu pemerintah dalam meningkatkan literasi. Gak perlu deh bikin kegiatan yang gede-gede ataupun mewah. Cukup dimulai dari diri sendiri. Minimal, kita yang udah terbiasa berliterasi harus terus konsisten biar persentase yang baca buku itu bisa meningkat. Nah, maksimalnya kita bisa ajak orang-orang terdekat kita untuk bisa ikut berliterasi. Pelan-pelan aja, biar cinta tumbuh dengan sendirinya. Kamu jawabnya kalimat nggak? Emang salah? Ya salah lah. Nah, itu tuh akibat kalau kita minim literasi. Rugi kan? Iya kalau salah satu. Kalau salahnya lebih dari satu gimana? Jadi, udah tahu kan seberapa pentingnya literasi itu? Gimana? Masih mau tak acuh dengan literasi? Melek yuk! Literasi itu pondasi penting bagi perkembangan individu dan masyarakat. Dengan meningkatkan literasi, kita bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, dan juga kemampuan dalam memecahkan masalah. Memulai sesuatu itu memang berat, tapi percayalah, akan ada pelangi setelah hujan. Yuk tingkatkan literasi dan raih impian.